Momen lahirnya seorang anak ke dunia memang akan menjadi hal yang paling membahagiakan bagi setiap pasangan. Bagaimana tidak, mereka telah berhasil menyatukan cinta mereka dan berhasil mewujudkan impian setiap pasangan di seluruh dunia, yaitu memiliki keturunan. Namun sebelum prosesi persalinan, sebetulnya ada momen yang tidak kalah menarik dan sangat membahagiakan juga. Itu adalah momen di mana sang istri, dokter mengabarkan suami bahwa istrinya telah positif hamil. Ini terjadi pada Farega Brahmana saat ini. Bahagia, sedih dan bangga, bercampur aduk menjadi satu dalam diri Ega. Ega sangat-sangat merasa bahagia, karena sebentar lagi akan mempunyai generasi penerus dari dua DNA yang berbeda. Dua karakter yang menjadi satu. Ega juga merasa sedih karena istrinya harus mengalami muntah-muntah sampai wajahnya terlihat pucat seperti ini karena mengandung bayinya. Dan Ega merasa bangga, karena ternyata dia dan Wulan akan memiliki momongan setelah menanti sekian lama dengan rasa sabar. Perjuangannya tidak sia-sia. Ega berkali-kali mengucapkan syukur. Berkali-kali mencium kepala Wulan dan berkali-kali mengucapkan terima kasih pada sang dokter. Setelah dokter menulis resep dan memberi beberapa pesan pada mereka, Ega segera mengajak Wulan beranjak. Tunggu sebentar. Aku akan menebus obatnya. Ega menyuruh Wulan duduk menunggunya di bangku tempat orang-orang yang juga sedang menunggu. Ega segera pergi untuk mendapatkan obat. Bibirnya tersenyum saking senangnya. Tak butuh waktu lama dia sudah kembali menghampiri Ega. Ini diminum sekarang saja, biar mualnya berkurang. Ega sibuk membuka obat dan menyiapkan air minum kemasan. Benar, tidak apa-apa diminum sekarang Mas? Tanya Wulan. Iya, tidak apa-apa. Dokter bilang begitu. Segera diminum untuk mengurangi mual. Lainnya nanti setelah makan. Ucap Ega. Setelah Wulan selesai meminum obat, Ega segera membawa Wulan ke mobil. Sopir berlari kecil menyambut mereka. Tuan, bagaimana Nyonya? Tanya sopir milik Ega itu, ingin tahu juga keadaan Nyonya besarnya. Tidak apa-apa. Nyonya tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Tidak apa-apa. Tapi ini ada apa? Tuan Farega, kenapa Nyonya sakit? Sepertinya sangat bahagia. Sopir Ega yang bernama Andi itu ingin menebak, lalu cepat membukakan pintu mobil. Ega menuntun Wulan ke mobil dengan sangat hati-hati. Andi tidak tahan melihat bosnya yang penuh kehati-hatian tetapi terus mengulas senyuman, dia kembali bertanya. Ini, sepertinya ada sesuatu ya Tuan. Cek, ayolah. Tidak usah banyak bertanya dulu. Nanti saja. Jawab Ega, lalu segera masuk menyusul Wulan. Sang sopir masuk, kemudian menghidupkan mobilnya dan melaju dengan kecepatan sedang. Kembali dia melirik wajah bosnya dari kaca kecil di hadapannya. Tuan, Anda sangat senang sepertinya. Atau jangan-jangan Nyonya. Kamu benar. Haha. Ega memotong kalimat Andi dan tertawa riang. Kemudian memeluk Wulan. Dari di dalam rumah sakit tadi, Ega ingin sekali rasanya berteriak saking senangnya. Tetapi dia menahan diri karena malu dengan orang-orang. Sekarang dia meluapkan perasaannya seketika. Aku bahagia sekali Wulan. Ya Allah. Akhirnya kamu hamil. Aku akan menjadi seorang ayah. Lagi-lagi Ega tertawa. Mas Ega. Jangan kencang-kencang tertawanya. Malu. Wulan menepuk lengan Ega yang terus mendekapnya. Malu sama siapa? Andi. Anggap saja dia angin lalu. Pef. Sang sopir pada akhirnya ikut tertawa. Sungguh ini adalah momen yang paling langka bagi Andi yang telah bertahun-tahun bekerja dengan Ega. Farega adalah seorang bos yang ramah tamah, dia murah senyum kepada seluruh karyawan dan pelayan. Tetapi Farega adalah tipe pria yang tenang dan tidak berlebihan. Tidak suka humoris dan penuh kewibawaan. Jadi, selama bekerja pada Ega, baru kali ini Andi mendengar bosnya tertawa seperti ini.
Artinya, bosnya sungguh sedang sangat bahagia. Ya Allah. Nyonya Brahmana mengandung. Alhamdulillah. Selamat Tuan Farega. Selamat. Ini harus dirayakan. Seru Andi tak kalah heboh juga. Kamu benar. Kamu benar Andi. Nyonya Brahmana hamil. Aku senang sekali. Ibu. Mana ibu? Bapak. Mas Ega. Ibu sama bapak ya di rumah. Kau cari di sini. Seru Wulan. Dia ingin tertawa sebenarnya melihat tingkah suaminya yang menjadi serba salah. Ah. Ega memukul kepalanya sendiri. Maksudku, HP mana? Aku harus mengabari mereka. Saking gugup atau entahlah, Ega jadi seperti linglung. Mana HP Wulan? Ega merogoh-rogoh tas istrinya. Nanti saja di rumah. Cegah Wulan. Tidak apa-apa. Sekarang saja. Ega menarik HP yang telah didapatkan. Wulan hanya tersenyum melihat tingkah berlebihan si suaminya itu. Halo. Assalamualaikum. Ibu. Yang di sana tentu terkejut mendengar suara Ega yang cukup keras. Tidak biasanya Ega mengawali ucapan dengan nada seperti ini. Biasanya Ega akan bersuara sangat lembut dan santun. Waalaikumsalam Nak Ega. Ibu. Aku dari rumah sakit bersama Wulan. Hah. Ya Allah. Kenapa Ega? Kenapa kalian? Jantung ibu sudah hampir terlepas saja. Bahkan Fitri dan bapak yang mendengar ibu menjerit langsung mendekat. Ada apa Bu? Tanya mereka. Tidak tahu ini. Ega dari rumah sakit sama Wulan. Ibu menatap mereka dengan wajah khawatir. Yang di sana Wulan langsung melolot ke arah suaminya. Pelan-pelan Mas. Dikira ibu nanti kita kenapa-napa. Ega menutup mulutnya. Dia tadi terlalu bersemangat rupanya, tidak sadar jika yang di sana sudah panik. Ega, apa kamu masih di sana? Ada apa Nak? Ibu kembali berseru karena Ega malah terdiam. Iya Bu. Maaf. Tidak ada apa-apa kok. Ibu jangan panik. Itu, aku hanya ingin mengabarkan kalau. Wulan Bu, haha. Wulan hamil Bu. Ibu seketika terbelalak, sama halnya dengan bapak dan Fitri. Fitri seketika meloncat memeluk bapak. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Wulan hamil Pak. Bapak dan Ibu akan punya cucu baru lagi. Seru Fitri. Ibu dan bapak pun tertawa-tawa senang. Kami akan ke sana nanti sore Ega ya. Ucap ibu. Katakan sama Wulan, jaga diri baik-baik. Iya Bu. Iya. Baiklah Bu. Ini juga kami lagi di jalan. Iya. Hati-hati ya Nak. Setelah mengucapkan salam, Ega menutup panggilan. Lagi-lagi menatap Wulan penuh kemesraan. Tidak lama kemudian mobil telah berhenti dan mereka kini menuruni mobil. Dengan hati-hati Ega membawa Wulan ke kamar. Kemudian cepat memanggil Pak Gan. Serentetan pesan diterima Pak Gan dari Ega yang meminta memperhatikan semua menu makanan untuk Nyonya Brahmana. Pak Gan mengangguk paham setelah mengetahui jika nyonya mereka telah hamil. Jangan khawatir Tuan, saya akan memperhatikan lagi menu makanan untuk nyonya. Ega mengangguk. Setelah Pak Gan pergi, dia kembali menghampiri Wulan yang telah bersandar di ranjang. Apa masih mual? Wulan menggeleng. Tidak terlalu Mas. Ega duduk di sisi Wulan, meraih kedua tangan Wulan, lagi-lagi menciuminya dan membawanya ke pipi. Aku bahagia Wulan. Aku sangat bahagia. Kamu tidak tahu bagaimana bahagianya aku. Mau dia perempuan mau dia laki-laki, aku tidak akan menuntut. Yang penting kalian berdua sehat. Tahu Mas Ega. Aku juga sangat bahagia. Akhirnya, sekarang bukan hanya Dinda yang punya anak, kamu juga Wulan. Mendengar Ega menyebut nama Dinda, Wulan langsung teringat adiknya itu. Ya Allah Mas. Katanya mau kirim Dinda. Astagfirullah. Iya. Aku sampai lupa. Aku mau kirim dia kalau begitu. Tidak perlu Mbak Fitri.
Biar kita saja. Uang Mbak Fitri biar untuk tabungan dia saja. Anggap saja ini bonus untuk dia dan bayinya karena kita sedang bahagia. Susana, hati Ega masih dalam keadaan sangat baik. Kehamilan Wulan bukan hanya membuatnya bahagia dengan teramat sangat tetapi menjadi sebuah penyemangat baru baginya. Memikirkan sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah, menimang seorang putra atau putri. Dia tidak akan merasa sebatang kara lagi, selain istrinya yang ia punya dia juga akan memiliki anak. Darah dagingnya sendiri. Memikirkan itu Ega sungguh merasa bahagia tak terkira. Kembali Ega bersyukur dan bersyukur lagi. Ega merasa semangatnya menjadi berlipat-lipat ganda. Dia bahkan berpikir ingin memberi bonus lebih pada Dinda. Bukan semata-mata untuk membantu Dinda saja, tetapi lebih untuk bersedekah kepada keluarga mertua Dinda yang ada di kampung. Mana nomor rekening Dinda? Tanya Ega pada istrinya. Aku gak ada mas. Jawab Wulan. Telepon Dinda ya buat tanya. Ega meminta pendapat. Jangan mas. Dinda pasti gak bakalan ngasih. Dia sekarang berbeda, entah sangat peka atau memang dia sedang ingin introspeksi diri. Pokoknya kalau bisa jangan tanya ke Dinda langsung. Wulan menjawab begitu karena dia sudah bisa menebak jika Dinda tidak mungkin akan memberi nomor rekeningnya. Terus bagaimana mau transfer Dinda kalau begitu? Aku ingin titip juga untuk ibu dan adik-adik Alex. Sekedar untuk sedekah karena hari ini kita mendapatkan rezeki yang tidak ternilai harganya. Ucap Ega sedikit kebingungan untuk cara mengirim Dinda. Tunggu ibu saja. Ibu punya kok. Di dalam hati, Wulan begitu kagum dengan suaminya. Bahkan suaminya mau berbagi meskipun dengan orang lain. Dikatakanlah jika mertua Dinda dan adik-adik ipar Dinda hanyalah orang lain saja karena tidak ada hubungan darah dengan Ega maupun Wulan. Ega mengangguk patuh. Sebenarnya bukan seperti yang dikatakan Wulan jika Dinda sedang introspeksi diri, lebih tepatnya Dinda tahu diri. Merasa sudah sangat memalukan keluarga, merepotkan dan menyusahkan Wulan dan suaminya. Mungkin kalau dulu, jangankan diberi, untuk meminta bantuan saja pasti sudah Dinda lakukan. Tapi Dinda sekarang telah berubah. Lebih pasrah dengan alur yang Tuhan akan tentukan untuk dirinya. Pintu kamar terdengar diketuk seseorang. Ega cepat melangkah untuk membukakan pintu. Makanan buat Nyonya Tuan. Pak Gan menunduk hormat dengan membawa nampan makanan. Taruh di meja. Baik. Pak Gan berjalan masuk dan meletakkan nampan makanan. Pak Gan sempat melirik. Wulan. Pak Gan berlalu dari kamar itu dengan mengulas senyuman. Dia ikut bahagia seperti Ega saat ini. Tuan Ega tidak akan sendirian lagi. Akan ada keturunan. Rumah ini akan ramai sebentar lagi. Tidak hanya dihuni para pelayan saja. Hati Pak Gan bergumam bahagia. Wulan makan dulu ya, setelah itu minum obat. Ucap Ega. Dia meraih tangan Wulan untuk mengajak ke sofa. Wulan mengikutinya dengan patuh dan duduk untuk makan. Meskipun rasa nek dan tidak enak ketika mengunyah makanan, Wulan tetap memaksakan diri karena semangatnya untuk meminum vitamin demi kesehatan bayinya. Kita tinggalkan dulu mereka berdua yang tengah bahagia. Kita intip keadaan Dinda dahulu di kampung mertuanya. Pagi ini. Via. Nanti kamu ke pasar ya. Ucap Dinda. Mendengar nama pasar disebut, mata bulat Via seketika berbinar. Oke mbak. Mau belanja buat bikin gorengan ya? Iya. Asyik. Via sangat bersemangat. Dalam pikirannya dengan berjualan gorengan setidaknya dia ada kegiatan yang dapat bermanfaat untuk mengumpulkan uang. Meskipun mungkin tidak banyak, setidaknya bisalah untuk membantu meringankan beban ibunya dalam mencukupi nafkah keluarga. Tapi tiba-tiba Via mengingat jika kemarin sore ada seorang kader posyandu yang datang, meminta agar Dinda ikut posyandu hari ini. Mbak, kemarin Bu kader posyandu kesini pas Mbak lagi mandi. Katanya hari ini Mbak disuruh bawa adik ke posyandu.
Hanya akan diperiksa sama timbang berat badan katanya. Yang dikatakan Fiah benar. Seorang kader posyandu memang mendatangi Dinda. Berhubung Dinda sedang mandi, Bu Kader menitip pesan kepada Fiah saja agar menyampaikan kepada kakaknya jika Dinda diharapkan datang ke posyandu guna ikut posyandu yang diadakannya rutin selama 1 bulan sekali. Dinda mengangguk. Baiklah. Kalau begitu ke pasarnya agak siangan saja ya Fiah. Temani Mbak Dinda dulu. Mbak Dinda malu kalau mau datang sendirian. Belum ada kenalan. Rengek Dinda. Fiah adalah adik yang pengertian, tentu dia langsung mengangguk. Fiah dan Dinda cekatan menyiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke posyandu yang tidak jauh dari rumah mereka. Ketika mereka sudah sampai di sana, sudah banyak para ibu-ibu yang datang membawa bayinya. Bermacam-macam orang dan bermacam-macam usia bayi mereka. Beberapa ibu-ibu yang sudah mengenal Dinda, baik secara langsung maupun tidak langsung terlihat memperhatikan Dinda. Ada bisik-bisik yang dibuat mereka secara sengaja. Bagaimana tidak sengaja, mereka berbisik tepat di sebelah Dinda yang sedang berdiri menggendong bayinya. Hamil tanpa suami dia itu. Bisik seorang ibu yang sudah mengenal Dinda. Ya ampun masa sih. Satu teman yang diajak berbisik langsung antusias. Suaminya kan korupsi terus tertangkap dan dipenjara. Emang itu warga baru ya? Anak siapa sih? Cantik-cantik kok nasibnya malang. Oh alah. Istrinya Alex. Iya betul. Bayangin aja, suaminya tukang korup, mertuanya tukang mabuk. Bisa klop begitu. Kok bisa ya bertahan? Apa gak malu gitu? Hati Dinda meringis perih mendengar cemooh mereka. Fiah yang juga mendengar bisikan ibu-ibu itu juga merasa sedih. Dia berinisiatif untuk menarik tangan Dinda ke depan. Kesana aja Mbak. Dinda hanya mengangguk, dia sudah paham apa maksud Fiah. Hampir 1 jam mereka berada di sana, giliran Dinda yang maju untuk mendapatkan pemeriksaan pada bayinya. Seorang bidan yang sudah ditugaskan khusus untuk posyandu sudah mulai memeriksa dan menimbang bayi Dinda. Asisten bidan memeriksa buku posyandu milik Dinda yang ia dapatkan dari rumah sakit. Dokter berkata dengan ramah, bayi Mbak Dinda sehat walafiat. Berat badan sudah naik juga. Sudah dapat suntik imunisasi dari rumah sakit kan? Jadi akan mendapatkan suntikan imunisasi selanjutnya di bulan depan saja. Jangan lupa kembali ke sini pas tanggalnya. Bidan menjelaskan. Dinda mengangguk mengerti. Dan nampak tersenyum menatap bayinya. Dia merasa bayinya sangat pengertian. Tidak pernah rewel dan sehat meskipun lahir prematur. Seperti tahu kondisi orang tuanya. Dinda sangat bersyukur. Sudah boleh pulang kan Bu Bidan? Tanya Dinda. Rasanya dia sudah tidak tahan berlama-lama ada di sini. Apalagi orang-orang terus memperhatikannya dengan bermacam tatapan. Ada yang menatap benci dan tidak suka, ada juga yang menatap bersahabat dan kasihan padanya. Mungkin karena dia seorang istri yang ditinggal suaminya di penjara, jadi ada kesan masing-masing di hati mereka. Dinda bisa mengerti itu, kemudian mengajak Fiah buru-buru untuk pulang. Dalam perjalanan Fiah membahas apa-apa yang harus ia beli di pasar nanti. Dia belum seberapa paham bahan-bahan untuk membuat gorengan. Jangan bingung. Nanti Mbak Dinda catat aja. Jadi Fiah tinggal serahkan saja catatan dari Mbak Dinda kepada pemilik toko. Oh iya. Siaplah Bu Bos. Fiah mengangguk-angguk, kemudian mereka melanjutkan perjalanan pulang. Tetapi ketika sampai di rumah, betapa terkejutnya mereka saat melihat pintu rumah mereka telah terbuka. Padahal tadi Fiah telah mengunci pintu dengan rapat. Loh, siapa yang di rumah? Dinda bertanya. Ibu sedang pergi ke kebun memetik sayuran, sementara kedua adik Fiah masih bersekolah. Fiah langsung berfirasat buruk. Dia berlari cepat mendahului Dinda untuk masuk. Tidak ada siapa-siapa. Ketika melongok ke kamar Dinda, lemari Dinda telah terbuka dan pakaian serta laci telah acak-acakan.
Ya Allah Mbak Dinda. Sepertinya ada maling. Astagfirullah. Yang benar Fiah. Dinda terkejut dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia begitu terkejut ketika mengingat uangnya. Uang Mbak Dinda, Fiah. Ya Allah. Dinda berteriak ketika mengingat uangnya. Dia menaruh bayinya ke atas kasur dan segera memeriksa. Ya Allah. Dinda memekik ketika melihat dompetnya telah kosong. Uang 1 juta sisa dari ibunya Raib. Hilang Mbak? Tanya Fiah dengan wajah gelisah. Hilang Fiah. Hilang. Ya Allah. Siapa yang tega mengambilnya? Dinda menangis sedih. Ya Allah Mbak Dinda. Padahal uang itu mau untuk modal kita. Fiah pun tak kalah sedihnya. Mereka kebingungan siapa yang sudah masuk mengacak-acak kamar Dinda dan membawa uang 1 juta milik Dinda. Ibu yang baru saja datang pun terkejut melihat dua anaknya menangis. Kenapa ini? Fiah langsung histeris dan mengadu pada ibunya. Uang Mbak Dinda yang mau untuk modal itu hilang Bu. Digondol maling. Ya Allah. Kok bisa? Ibu juga sangat terkejut. Mereka kemudian menceritakan keadaan rumah seperti apa saat mereka pulang dari posyandu tadi. Meskipun ibu tak kalah sedihnya, tetapi ibu hanya bisa menghibur anak-anaknya. Sabar ya kalian. Mungkin ini teguran Allah. Kalian masih terlalu kecil untuk disambi mencari uang. Sudah, tidak usah disesali. Belum rezeki kita. Fiah rasanya masih belum bisa terima, dia mengumpat. Tega sekali orang itu Mbak. Biar saja, biar kualat dia. Tega mengambil uang orang miskin seperti kita. Dinda hanya bisa bersabar, meskipun di dalam hati dia cukup kecewa. Itu memang hanya 1 juta. Tetapi baginya uang segitu sangat berharga untuk dirinya sekarang ini. Apalagi dalam pikirannya uang itu akan ia gunakan untuk modal agar bisa membantu ibunya. Ternyata, mungkin Tuhan masih punya rencana lain. Baru saja mereka menenangkan pikiran dan berusaha untuk mengikhlaskan uang itu, seorang bapak-bapak datang bertamu. Oh, Pak Kadri. Tumben Pak, ada apa ya? Sambut Bu Marni. Dia mengenal baik tamu yang datang ini. Dia adalah teman Bapak. Tanpa basa-basi Pak Kadri mengutarakan maksud kedatangannya. Itu Bu Marni. Maaf ya. Aku kesini untuk menagih hutang suami Anda. Waktu itu dia ada pinjam uangku. Katanya untuk biaya Fiah saat Fiah masuk rumah sakit dulu. Itu sudah lumayan lama, dan belum dibayar-bayar. Ibu sedikit terkejut. Menoleh pada Fiah dan Dinda yang berdiri di belakangnya. Hutang saat Fiah masuk rumah sakit. Jangankan memberi uang, menengok sekalipun tidak mau. Astagfirullah. Bu Marni beristighfar berkali-kali. Melihat kelakuan suaminya. Percuma marah atau mau mengumpat pikirnya. Begitu juga dengan Fiah dan Dinda, mereka sangat kesal dibuatnya. Pinjam uang Pak Kadri. Berapa ya? Bapak tidak pernah pulang ke rumah sudah lama. Meskipun kesal, Bu Marni tetap bertanya. 1.500.000 Bu Marni. Dan aku ini sangat kepepet buat biaya anakku sedang sakit, hari ini tengah dirawat di rumah sakit. Tolong diusahakan Bu Marni ya. Aku kepepet banget ini. Kalau gak mungkin aku tega menagih kalian. Ya Allah Pak, 1.500.000. Ibu kembali terkejut, karena baginya itu adalah nominal yang lumayan banyak. Kalau sekarang belum ada. Sumpah. Menantuku aja baru kehilangan uang 1 juta. Itu pun uang pemberian ibunya. Jawab Bu Marni mengatakan apa adanya. Aduh. Terus bagaimana? Aku butuh sekarang. Gak bisa nanti-nanti. Pak Kadri terlihat sangat kecewa kemudian matanya melirik televisi besar yang ada di ujung ruangan tamu ini. Bu Marni. Bagaimana kalau aku bawa TV-nya aja? Biar aku jual, dan anggap saja hutang almarhum suamimu lunas. Soalnya aku butuh banget. Mereka terbelalak. Begitu juga dengan Dinda. TV itu peninggalan suaminya. Alex yang membeli ketika Jaya kemarin.
Jika dibawa kasihan sekali anak-anak, tidak ada hiburan lagi. Jangan dong Pak. Bapak bisa bersabar dulu. Nanti kalau sudah ada pasti kami akan segera bayar uang itu. Sahut Dinda. Tapi tidak bisa Mbak. Aku butuh sekarang. Anakku sedang dirawat di rumah sakit. Maaf ya. Tanpa persetujuan mereka, Pak Kadri meminta bantuan anak sulungnya yang rupanya sedang menunggu di luar rumah untuk segera mengangkat TV itu. Mereka hanya bisa pasrah memandangi televisi berukuran 40 inch itu diangkat bapak dan anak itu. Dinda benar-benar merasa sedih sekali. Baru saja uangnya hilang, sekarang televisi mereka harus hilang juga.